Narasi kuno tentang kesucian selibat dan wanita pangkal dosa. Sejak awal Homo sapiens hidup sebagai pemburu pengumpul, seks bukanlah dosa, melainkan bagian dari kelangsungan hidup. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan untuk membentuk kelompok yang kuat, dan dukun atau pemimpin spiritual pun tidak menutup diri dari relasi seksual, bahkan terkadang seks dipakai dalam ritual kesuburan. Tidak ada selibat. Tidak ada gagasan bahwa perempuan adalah sumber dosa. Memasuki era peradaban awal seperti Mesopotamia dan Mesir kuno, seks masih dipandang sebagai bagian kosmis. Dewi kesuburan disembah, dan kuil-kuil memiliki ritual seksual yang dianggap suci. Lagi-lagi, perempuan bukanlah pangkal dosa, melainkan pintu kehidupan. Di India kuno, barulah lahir gagasan selibat melalui ajaran Hindu, Buddha, dan Jain. Konsep Brahmacharya menekankan pengekangan nafsu sebagai jalan menuju pencerahan. Energi seksual dipandang sebagai kekuatan yang bisa ditransformasikan menjadi energi spiritual jika ditahan. Dari sini, selibat mendapat tempat sebagai tingkatan kesucian. Sementara itu di Yunani kuno, muncul mitos Pandora, wanita yang membuka kotak bencana dan membawa penderitaan bagi manusia. Kisah ini mirip dengan narasi Hawa dalam tradisi Yahudi. Wanita dijadikan simbol awal dari kejatuhan manusia. Walaupun Yunani tidak mengenal Adam Hawa, mereka menemukan pola arketip serupa. Penderitaan manusia dimulai dari kelemahan perempuan. Masuk ke tradisi Yahudi, kisah Adam dan Hawa semakin menancap. Manusia jatuh ke bumi karena bujukan perempuan. Namun yang menarik, meskipun Hawa diposisikan sebagai awal dosa, Rabai Yahudi tidak pernah menganggap selibat sebagai jalan suci. Justru pernikahan dan beranak pinak adalah perintah ilahi pertama. Dalam hukum Yahudi, seorang pria seharusnya menikah, dan rabai yang baik biasanya punya keluarga. Hanya sekta kecil seperti Essenes pada zaman Second Temple yang bereksperimen dengan hidup selibat, tapi mereka bukan arus utama. Jadi di sini ada paradoks, wanita dikisahkan sebagai sumber kesalahan pertama, tapi dalam praktiknya keluarga tetap dianggap pondasi utama kesucian. Ketika masuk Kristen awal, narasi itu bergeser. Poles dan gereja perdana mengembangkan gagasan bahwa menahan diri, bahkan menjauhi perempuan, adalah bentuk kesucian tertinggi. Selibat menjadi standar spiritual, biarawan, biarawati, hingga imam dianggap lebih dekat dengan Tuhan karena menolak godaan dunia, termasuk seks. Dari sinilah lahir gambaran kuat dalam tradisi Barat bahwa perempuan identik dengan godaan dan selibat adalah level tertinggi. Islam hadir belakangan, pada ambang era ilmu pengetahuan awal, dan membalik paradigma ini. Islam menegaskan bahwa wanita bukanlah dosa. Nafsu seksual tidak perlu ditindas,